Wacana reshuffle atau perombakan kabinet, benarkah itu akan kejadian? Saya sudah mulai membaca tanda-tanda alam sebenarnya. Ada tanda-tanda alam apa ya yang kemudian Soal patut dibaca? itu ada menteri sekelas Menko atau selevel Menko yang relatif hilir mudik kelihatan ke Solo dan juga pernah ke Kartanegara. Ya kan ini masih prediksi. Sugiono, Menteri Luar Negeri saat ini di replace begitu ya. Kemudian taruhlah Budi Jiwandono. Kalau Pak Budi Jiwandono menurut saya pengalaman internasionalnya bagus, anak muda, ganteng pula. Bisik-bisik tetangga begitu ya. Reshuffle ini benar akan terwujud di Februari ini? Ya mungkin sebelum puasa lah kira-kira begitu. Sebelum puasa. Tapi jangan tanya lagi puasa tahun depan atau tahun sekarang. Halo, kembali lagi di On Point with Adi Selarasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan dan juga disorot publik di pekan terakhir belakangan ini. Setelah kemarin kita melihat bagaimana kemudian Thomas Jiwandono resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, ada memunculkan wacana apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto selanjutnya akan melakukan perombakan di Kabinet Merah Putih. Lalu siapa saja sebenarnya menteri-menteri yang akan bertahan atau ada yang tersingkir? Nah, prediksi-prediksi semacam ini patut juga diperbincangkan, termasuk juga soal bagaimana kinerja-kinerja dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto di 1 tahun pemerintahannya. Kita akan membahasnya di On Point with Adi Selarasati bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio Digital Kompas TV. Sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah, gimana Dis? Baik ya? Aman. Yang nggak aman tuh ada beberapa menteri ya yang lagi ketar-ketir ya, lagi deg-degan. Aduh. Mungkin ya. Mungkin ya. Namanya kita orang luar kan nggak tahu apa-apa. Oke. Nah ini kalau kita lihat ya, kenapa saya mengundang Mas Adi? Karena apa? Waktu itu pas Mas Adi kesini, aku juga sempat menanyakan soal kalau kita ingat Bupati Pati Sudewo kala itu, begitu ya. Mungkin nggak sih dimakzulkan? Nah, Anda mengatakan yakin betul tidak akan dimakzulkan, tapi kemudian ada dugaan kasus korupsinya yang nanti akan diselidiki atau diusut. Nah, saya punya tayangan pada saat itu dan ternyata kejadian. Kita akan lihat dulu nih bagaimana prediksi dari Adi Prayitno berikut ini. 70-30. 70-nya tuh berapa? 70-nya tuh apa? 50-50 bagi orang Madura kan 70-nya ada kecenderungan agak rumit ini pemakzulan dan 30-nya ada peluang untuk melakukan itu. Jadi 30-nya hanya 30 ya? Kita cek satu persatu. Bagi saya ini bukan hanya persoalan Pati, tapi di pusat kan sudah mulai bermunculan. Nah ini dia tadi sudah dilihat hanya 30% dimakzulkan, 70% tidak dimakzulkan begitu. Tapi kemudian ada yang akan diselidiki lebih lanjut. Nah membahas ini kita akan memprediksi juga apa yang kemudian menjadi wacana reshuffle atau perombakan kabinet, benarkah itu akan kejadian dan siapa saja nih yang lagi ketar-ketir. Nampaknya beberapa menteri, kalau di media kan sudah ada beberapa ya yang kemudian kabarnya akan dirombak. Nah kalau menurut prediksi Mas Adi gimana? Kalau mau jujur sebenarnya isu reshuffle kali ini terkesan gelap gulita karena nyaris tidak ada instrumen-instrumen apapun yang kemudian bisa dijadikan sebagai petunjuk sebenarnya untuk bicara tentang isu reshuffle. Agak berbeda dengan 2025. Jadi sejumlah menteri yang diganti itu kan memang sangat menimbulkan beberapa reaksi dan kontroversi. Misalnya Budi Ari ya. Kenapa diganti? Karena kan dikaitkan dengan persoalan-persoalan tertentu. Jadi ketika diganti itu kan sebenarnya mengkonfirmasi ada sesuatu yang terjadi. Begitupun misalnya dengan Karding. Kenapa diganti? Karena ada beredar foto, misalnya foto-foto dengan orang yang dulunya pernah punya persoalan hukum terkait dengan pembalakan. Kan itu adalah semacam korespondensi historis yang secara faktual orang kemudian mengait-ngaitkan bahwa ada sebab musabab atau asbabun nuzulnya kenapa seseorang itu kemudian menteri ataupun wakil menteri itu misalnya layak untuk diganti. Termasuk misalnya Pak Menko ya, Pak Budi Gunawan, Pak BG saat itu juga diganti kan gara-gara misalnya dinilai tidak terlampau perform terkait dengan peristiwa Agustus dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan variabel-variabel untuk bahwa kali ini bicara tentang
reshuffle. Rasa-rasanya memang agak rumit. Tapi sehari 2 hari ini saya sudah mulai membaca tanda-tanda alam sebenarnya. Ada tanda-tanda alam apa ya yang kemudian patut dibaca? Soal kemungkinan kenapa isu reshuffle itu terjadi. Pertama, beberapa waktu yang lalu ada menteri sekelas Menko atau selevel Menko yang relatif hilir mudik kelihatan ke Solo dan juga pernah ke Kartanegara. Itu jelas loh. Nah yang kedua, saya juga melihat soal argumen bahwa terkait dengan bencana alam yang ada di Sumatera ya. Banjir dan longsor yang ada di Sumut, Sumbar dan di Aceh. Itu kan per hari ini publik bertanya-tanya, mesti ada yang bertanggung jawab nih terkait dengan peristiwa ini. Ini soal kegagalan pengawasan, ini soal kegagalan mitigasi, termasuk juga soal bagaimana peristiwa ini kok responnya sangat lambat sehingga presiden harus men-take over semua ini kan, sehingga recovery-nya berjalan begitu cepat. Itu kan tanda-tanda alam yang yang kedua yang dibaca oleh publik. Yang ketiga tentu karena ada kekosongan dong. Itu kan yang kemudian Pak Thomas yang kemudian kita tahu juga bagian dari BI saat ini kan itulah yang dianggap sebagai pemantik utama. Kenapa persoalan isu reshuffle itu belakangan ini juga cukup ramai diperbincangkan, karena kalau sudah ada kekosongan maka biasanya itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pergantian di bidang-bidang yang lain. Nah, saya tertarik dengan apa yang tadi Anda sebutkan, Mas Adi, soal ada salah satu nama Menko yang dalam tanda kutip ya rajin ke Solo. Loh, emang kenapa kalau rajin ke Solo? Ya enggak kan. Ada tanda-tanda mau diganti atau gimana? Bukan masalah Solo atau kemananya, tapi kan ini ditengarai oleh publik karena kan hatlah dari Solo ke Kartanegara gitu ya. Sepertinya ada sesuatu yang dikomunikasikan, bukan soal kinerja ataupun bukan karena yang lain. Itulah yang disebut oleh publik ini jangan-jangan soal kemungkinan ada yang mungkin menteri diganti dan mungkin akan ada penggantinya. Kalau mau ditebalkan sebenarnya kita jujurlah sehari 2 hari ini kan sudah mulai bermunculan itu di media-media online kan. Ya memang judulnya diduga ada indikasi istilahnya, misalnya Menlu ya kan, Menlu Sugiono diisukan, diduga geser posisi ke PMK kalau tidak salah, dan akan digantikan oleh Budi Juwandono. Itu ada kok sekarang beritanya. Kan itu kan seakan-akan mengkonfirmasi. Kalau sudah media online menaikkan, sekalipun ada isu ya terkait dengan reshuffle, bagi saya itu tidak lahir dalam ruang hampa, karena kan kawan-kawan media pastinya sudah mendapatkan input dan informasi dari berbagai kalangan. Toh juga banyak kawan-kawan yang ngepost di partai, ngepost di kementerian, dan bahkan ada yang ngepost di istana. Saya kira satu sama yang lain saling ngasih bocoran dan saling berkorespondensi. Makanya kan coba bisa di Google itu kan itu disebutkan soal isu dan dugaan bahwa Menlu itu akan digeser ke Menko PMK misalnya. Kan itu artinya ada sesuatu yang tergeser. Ada yang berpindah dari satu menteri ke menteri yang lain, dan menteri yang tergeser itu per hari ini kita tidak tahu apakah diganti ataukah diproyeksikan ke yang lain. Nah yang kedua di berita juga nih, kan diisukan misalnya Komdigi diisukan diganti oleh Anggaraka. Coba aja buka. Saya sebelum ke sini cek-cek kok ada juga berita kayak gini. Jadi ini bukan menurut saya loh. Saya hanya ingin membacakan ulang apa yang ada di media online dan diceritakan. Meski di berita online itu disebutkan diduga ada indikasi sepertinya. Itu kan seperti sifatnya prediktif ya. Bukan 100%, tapi saya termasuk yang cukup meyakini bahwa setiap apapun yang ditulis oleh kawan-kawan media itu pastinya ada reasoning yang mungkin didengarkan kanan kiri dari berbagai info, tapi memang tidak bisa divalidkan apakah itu 100% akan terjadi reshuffle. Dan bahkan di 2 hari ini sudah begitu banyak sebenarnya nama-nama yang ditanyakan oleh kawan-kawan media. Di-mention satu persatu. Kita mendengar kata kawan media itu ada sejumlah nama, 1, 2, 3, 4. Minta konfirmasi apakah betul atau tidak. Saya selalu mengatakan gelap gulita, karena kita orang luar tidak punya otoritas sebenarnya untuk bicara tentang reshuffle. Yang kita bicarakan itu adalah informasi-informasi media saja sih sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita lihat ya kan ada beberapa orang yang kemudian digeser, ada yang kemudian memang digeser lah ya, karena memang ini dirombak. Termasuk kita melihat di era Presiden Prabowo Subianto di kepemimpinan beliau begitu, ini sudah 4 kali loh di reshuffle. Ini pembantunya ya, pembantu presiden ini sudah ada 4 kali reshuffle. Ini
apa yang Anda baca begitu? Apakah memang ini berdasarkan untuk penguatan politik ataukah kemudian berdasarkan kinerja? Kalau saya sih melihat soal akselerasi visi dan kerja ya. Kalau soal konsolidasi saya kira sudah selesai. Karena saya kira sudah hampir semua partai politik merasa nyaman, merasa firm dan merasa terakomodasi kepentingan-kepentingan politiknya, terutama dengan komposisi kabinet yang didasarkan atas sharing power. Saya menduga kalau ini didasarkan atas kepentingan politik ataupun konsolidasi sudah tidak lagi. Karena kalau dulu kita misalnya melihat pada zamannya SBY ataupun mungkin di era zamannya Pak Jokowi ya, ada terjadi potensi reshuffle itu kalau partai pendukungnya itu terjadi resistensi. Ada perlawanan kritis-kritis, jadi oposisi dari dalam. Kan itu yang terjadi dulu. Misalnya saya ingat di zaman SBY, kenapa misalnya kursi PKS dan Golkar itu dikurangi kalau tidak salah, padahal menjadi bagian dari koalisinya Pak SBY, karena ada sejumlah kebijakan-kebijakan politik Pak SBY, terutama soal kenaikan BBM ataupun peristiwa Senturi, itu dua partai ini tidak tegak lurus kepada SBY yang saat itu jadi presiden. Jadi opsinya adalah mengurangi partai koalisi yang kelihatan jadi oposisi dari dalam. Begitupun yang terjadi di eranya Pak Jokowi, sejumlah partai yang dalam banyak hal isu-isu strategis tidak sejalan dengan pemerintah, porsi menterinya dikurangi. Per hari ini saya tidak menyaksikan dari dekat ya, partai-partai politik para pendukung Pak Prabowo Subianto itu muncul oposisi dari dalam. Tidak kelihatan misalnya tidak mendukung 100% semua dukungan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, apalagi sekolah rakyat, semuanya didukung Adis. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menertibkan partai-partai koalisi pemerintah hanya alasan konsolidasi dan dukungan politik. Maka tidak mengherankan kalau menurut saya jika di 2026 ini ada reshuffle itu murni karena satu mungkin hanya sebatas replacement, menggeser satu posisi ke posisi yang lain, dan yang kedua adalah untuk mengakselerasi keinginan presiden. Misalnya kalau betul yang disebutkan oleh kawan-kawan media online bahwa Pak Sugiono sebagai Menlu digeser posisinya sebagai Menko, mungkin satu sisi ingin ada penyegaran karena apapun menjadi menteri luar negeri itu kan cukup powerful dan cukup luar biasa lelah dan menyita waktu yang cukup banyak. Sementara pada saat yang bersamaan beliau Pak Sugiono kan juga adalah sekjen partai besar. Jadi membagi di antara tugas dan tanggung jawab besar ini tentu sedang dihitung juga ya oleh publik bagaimana cara membaginya. Jadi kalau kemudian ini misalnya terkonfirmasi digeser pada posisi yang lain, mungkin untuk memaksimalkan bahwa Menlu misalnya dikasih pada figur anak muda pengalaman internasional dan memang di partainya misalnya tidak terlampau memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kan begitu jalan ceritanya. Komdigi mungkin ingin dipastikan adalah mereka yang sangat dekat dengan internal kekuasaan dan pemerintah hari ini. Karena di berita online itu kan disebutkan, diisukan, digosipkan, diinformasikan, Komdigi digantikan oleh Anggaraka, dan publik juga tahu bahwa Anggaraka ini adalah lingkaran terdalam dari kekuasaan hari ini, spokesperson yang kemudian sangat identik. Jadi hal-hal yang sifatnya publisitas soal informasi pemerintah ya sepertinya ingin dipastikan bahwa orang terdalam, figur terdalam yang mengetahui betul bagaimana suasana batin kekuasaan hari ini harus disampaikan ke publik. Mungkin ya itu namanya prediktif. Ini masih diprediksi karena kan memang kita melihat memang reshuffle ini memang hak prerogatif dari presiden tentu saja. Dan tapi yang menarik adalah posisi Komdigi. Ini kan nama Mutia Hafid. Nama Mutia Hafid itu kan kita kenal sebagai dulunya jurnalis dan berada di partai yang cukup kuat juga, partai politiknya Golkar begitu. Nah kemudian ketika ada replacement di sana begitu ya, Mutia Hafid, kalau misalkan andai prediksi Anda benar begitu ya, banyak prediksi orang benar, apakah ini akan menimbulkan dalam tanda kutip keharmonisan antara partai politik pendukung Prabowo Subianto juga akan ada perbedaan atau seperti apa? Menurut saya tidak sih. Karena replacement itu kan tidak harus mengganti orang, tapi menggeser dari satu posisi ke yang lain. Harus diakui Mbak Mutia ini kan sosok yang sebenarnya kapasitasnya atau stylenya itu memang sangat cocok di Komdigi. Nah iya makanya. Jadi menjadi pertanyaan saya, nah kenapa gitu?
Tapi memang kalau kita juga mau jujur, beberapa waktu yang lalu terkait dengan peristiwa bencana alam yang ada di Sumatera ya, banjir dan longsor yang terjadi dengan kawan-kawan kita di Sumut, Sumbar dan Aceh, kan ada salah satu anggota dewan yang mempertanyakan peran-peran Komdigi. Oke. Ini kok kalah viral, kalah ramai, kalah happening dibandingkan dengan influencer-influencer yang sangat kritikal dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera. Padahal kata Pak anggota dewan yang terhormat itu, sebenarnya pemerintah sudah begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk Sumatera, bantuan-bantuannya juga banyak. Hal-hal yang sifatnya juga konkret datang ke Sumatera juga banyak. Cuman karena kalah expose pemberitaannya, karena viral, wajar kemudian pada kemana nih para jubir dan pendukung pemerintah yang mestinya juga harus memberikan informasi yang cukup berimbang. Kan sempat ramai saat itu, dimention loh oleh salah satu anggota dewan. Kalau tidak salah itu yang sepertinya menjadi trigger, karena di antara begitu banyak kritikan-kritikan tajam ke pemerintah sepanjang 2026 ini, bagi saya memang peristiwanya adalah peristiwa yang terkait dengan Sumatera di Sia. Terkait dengan bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah, pekerjaan-pekerjaan yang diupayakan untuk melakukan recovery. Memang itulah yang kemudian influencer-influencer yang rata-rata anak muda, Gen Z dan kritis itu kan cukup menjamur di berbagai tempat, selalu mempertanyakan apa upaya-upaya pemerintah. Padahal kalau kita hitung rata-rata secara umum banyak kok yang dilakukan oleh pemerintah kan, mulai dari bantuan soal bagaimana alat dan teknologi yang dipakai untuk menyaring misalnya air kotor bisa jadi air bersih dan semacamnya. Tapi sekali lagi memang exposure dan pemberitaannya itu kalah. Wajar kalau kemudian bidang komunikasi publiknya itu ya agak mendapatkan sorotan yang relatif cukup signifikan ya. Itu soal pertalian bagaimana peristiwa politik jika dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik yang lain. Tapi bagi saya ala kulihal lah di atas segala-galanya. Jikapun ada reshuffle kabinet ya tujuannya adalah ini sudah 2 tahun pemerintahan hari ini. Jadi yang diganti itu memang adalah mereka yang tidak perform, tidak sesuai dengan stylenya, dan saya kira banyak sekali orang-orang hebat di negara kita untuk bisa mengganti posisi itu. Dan bagi saya ini adalah kesempatan yang kedua sepertinya bagi seluruh pembantu presiden ya, menteri, wakil menteri dan kepala badan untuk perform dan tunjukkan kepada presiden bahwa memang mereka itu cukup bisa diandalkan. Di tengah begitu banyak situasi yang terus berkembang, apapun judulnya, di tengah industri media yang berkembang pesat, khususnya medsos dan podcast-podcast itu, kalau mau jujur ya, sehebat apapun pemerintah, kebaikan-kebaikan apapun yang sudah dilakukan, kalau tidak dipublish dengan baik, kalau tidak disampaikan dengan baik, memang kalah kuat dengan yang viral-viral 24 jam tanpa henti itu. Nah, saya menarik juga nih soal yang kemarin kita bencana Sumatera begitu kan, ada Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tentu soal kehutanan itu juga disorot begitu ya. Sorot, betul. Pengawasan di kehutanan, kemudian juga di lingkungan hidup begitu. Nah, apakah dalam prediksi Anda ini juga menjadi posisi-posisi yang rawan ya dalam tanda kutip, karena kemarin kita lihat sendiri bagaimana bencana Sumatera terjadi. Terkait dengan reshuffle di Indonesia ya, ada fatsun yang rasa-rasanya agak sulit untuk dibantah ya. Fatsun itu biasanya kalau terkait dengan pertama ya ketua umum partai, sekjen partai yang menjadi bagian dari koalisi, memang rasa-rasanya agak sulit untuk disentuh. Disentuh dalam arti bagian dari untuk di replacement ataupun diganti. Karena di Indonesia itu selain politik akomodasi, soal bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik, salah satunya adalah menjadikan ketua umum, bahkan sekjen partainya menjadi bagian di dalam kekuasaan pemerintah dengan jadi menteri. Dan itu terjadi sejak zamannya Pak SBY, Pak Jokowi dan hingga hari ini. Jadi kalau ada ketua umum partai, sekjen partai, baik yang lolos parlemen ataupun non-parlemen, publik itu menduga bukan hanya soal kinerja, tapi yang paling penting adalah mengamankan dukungan politik plus konsolidasi politik yang terjadi. Makanya kalaupun toh ada mungkin ya partai-partai yang elitnya disorot gitu ataupun dikritik, sepertinya memang tidak tersentuh dalam konteks reshuffle itu. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan menteri-menteri yang disorot itu kan recovery-nya cepat juga gitu loh, gerak cepat dia karena sedang disorot oleh publik, menunjukkan bagaimana akselerasi dan tanggung jawab kinerjanya supaya mendapatkan respon yang cukup positif. Karenanya jikapun ada apa namanya ya
terkait dengan reshuffle, entah dalam waktu dekat, entah dalam waktu lama, entah dalam waktu sedang, atau tidak ada reshuffle, ya kalau publik sih berharapnya reshuffle ini ya based on kinerja, Iya. bukan karena alasan yang lain. Kalau alasan dukungan politik, rasa-rasanya tidak terlampau perlu diperhitungkan karena partai politik di negara kita ini mostly hampir 100% sudah menyatakan tegak lurus menjadi bagian dari pemerintah. Oke, jadi walaupun kita berharap memang adanya reshuffle perombakan kabinet itu based on kinerja begitu supaya kita mendapatkan dampak dari kinerja itu begitu ya untuk ke masyarakat, tapi itu artinya untuk ketua umum partai politik, sekjen partai politik, posisi-posisi strategis di partai politik yang ada di menteri dan wakil menteri dalam posisi aman, secure. Setahu saya kalau melihat korespondensi historisnya itu sangat sulit untuk diganti. Nggak bisa digeser ya, nggak bisa ya. Itu faktual. Jadi itu yang disebut dengan koalisi plus konsolidasi plus sebenarnya. Satu sisi memang elit partai itu dibutuhkan kinerjanya, yang kedua adalah bagian dari konsolidasi, yang plus yang lainnya itu adalah soal mengamankan bagaimana dukungan politiknya. Kan itu yang terjadi. Kan nggak mungkin kalau ada elit partai, sekjen partai, ketum partai, kemudian dia akan misalnya jadi oposisi dari dalam, sengaja ditaruh di situ sebagai menteri untuk membantu presiden supaya keinginan, visi misi, programnya, termasuk juga program partainya, itu seiring sejalan dan tegak lurus dengan pemerintah. Kan sesederhana itu aja. Itu yang kalau kita baca dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Oke, itu kan kalau kita berbicara soal elit ya, elit politik yang kemudian berada di posisi menteri dan juga ataupun wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan posisi menteri dan juga wakil menteri yang memang dari kalangan profesional? Apakah ini lagi ketar-ketir juga nih? Yang paling rentan adanya reshuffle dan diganti itu biasanya kader partai dan bukan elit. Kader partai dan bukan elit. Iya kan semua banyak dari kader partai, tapi karena bukan dia elit kunci di partai maka sangat riskan sebenarnya untuk di replacement ataupun diganti dengan yang lain. Ataupun dari kalangan profesional. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya reshuffle dalam banyak hal itu kan juga memperhatikan aspek potensi gejolak dan instabilitas politik. Makanya yang di reshuffle itu biasanya adalah yang saya kira relatif gejolaknya bisa dikendalikan dan terkontrol. Makanya peristiwa-peristiwa politik misalnya di 2025 yang di reshuffle itu yang sebenarnya akses dan akar ke bawahnya tidak terlampau kuat dan tidak terlampau memiliki penetrasi yang cukup kokoh ke partai. Karding misalnya kan tidak memiliki penetrasi yang cukup kokoh di partai. Sekalipun diganti ya tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada protes-protes, tidak ada spanduk-spanduk dukungan kan kira-kira begitu kan. Budi Ari ya relawan politik meski relawan ini konon punya klaim telah berhasil memenangkan begitu banyak pertarungan politik kan kira-kira begitu. Tapi setelah diganti nyatanya tidak ada apapun, tidak ada gojolak, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada yang nyerang-nyerang pemerintah terkait dengan pemecatan ini. Itu kan contoh yang cukup nyata sebenarnya bagaimana posisi aman dalam tanda kutip terkait dengan reshuffle adalah sesuatu yang juga menjadi variabel penting. Preferensi untuk melakukan pergantian. Terutama mereka yang sekaligus dia bukan kader partai tapi bukan elit kunci. Di partai itu elit kunci cuma 2, ketum sama sekjen. Kalaupun toh yang mau diganti itu adalah ya kalangan-kalangan profesional, sekalipun kalangan profesional itu terafiliasi dengan salah satu kepentingan politik tertentu, tapi gejolaknya itu bisa dikondisikan, gejolaknya itu bisa ditakar sekalipun ada pergantian kan, itu yang terjadi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya juga turut meyakini bahwa jikapun ada reshuffle di masa-masa yang akan datang, pastilah 2 faktor ini, profesional, kader partai yang bukan menjadi elit kunci. Nah itu dia yang menjadi, namanya prediksi. Iya, namanya prediksi bisa salah, bisa benar. 50-50. Nah kalau kita lihat ya, kalau memang seandainya ya kan ini masih prediksi, Sugiono Menteri Luar Negeri saat ini di replace begitu ya, kemudian taruhlah Budi Jiwandono kemudian masuk begitu ya. Nah, ini artinya menguatkan asumsi bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri ini tetap akan diisi oleh orang yang sangat dekat dengan Prabowo. Ya kan sebenarnya banyak istilah kan di kementerian. Ada kementerian grade A, grade B, grade C gitu ya.
Kalau mau jujur sebenarnya iya, ada kementerian-kementerian strategis yang memang stylenya itu adalah style yang memang rasa pemenang Pilpres, itu tidak bisa dibantah dan sesuatu yang memang harus menjadi keniscayaan karena ini adalah kementerian-kementerian kunci yang mesti harus perform ke posisi-posisi yang seharusnya dia memang harus menjadi corong dari keinginan pemerintah, khususnya hubungan internasional. Kan suka tidak suka, kita punya presiden yang jam terbang internasionalnya cukup luar biasa, maka menterinya siapapun dia ataukah tetap misalnya Pak Sugiono harus paham betul bagaimana situasi kebatinan presiden untuk tampil di forum-forum internasional dengan bagaimana punya mazhab yang disebut dengan mazhab politik non blok kan. Bahkan kalau mau jujur di sektor-sektor yang lain, pertahanan kan, ekonomi bahkan itu harus dipastikan ini adalah sektor kementerian yang sangat urgen dan sangat penting. Bagaimana menteri terkaitnya itu harus memahami betul bagaimana keinginan dari presiden dan pemerintah. Jadi presiden tanpa ngomong sekalipun sudah paham maunya presiden itu apa. Makanya menteri-menteri strategis itu ada kecenderungan memang berasal dari internal kekuasaan yang sebenarnya menjadi bagian dari pemenang gitu ya. Maka wajar kalau kemudian orang itu mengait-ngaitkan. Kalau Pak Budi Juandono menurut saya pengalaman internasionalnya bagus, anak muda, ganteng pula akhirnya. Dan memang sepanjang menjadi anggota dewan kan juga adalah di Komisi 1. Komisi 1 ya pertahanan, keamanan dan termasuk juga dunia internasional. Saya kira ini adalah portofolio yang memang dipersiapkan ya, bagaimana urusan luar negeri mungkin juga adalah diisi oleh mereka yang memang memiliki network dan jam terbang di atas rata-rata. Dan Anda menilai Budi Jiwandono mumpuni untuk saya cukup meyakini Pak Mas Budi itu cukup bagus lah. Oke. Ini kita tadi sudah bahas Kementerian Luar Negeri dan segala macam. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana perkembangan perekonomian, ya kan? Ini yang menjadi perhatian juga bagi masyarakat untuk bisa berdampak pada masyarakat, termasuk soal ekonomi, kemudian tenaga kerja, kan, kemudian juga ya tenaga kerja, keuangan ya Purbaya kita lihat ya masih oke lah kalau menurut saya dan menurut netizen juga begitu kan. Tapi untuk perekonomian, tenaga kerja, mengatasi banyaknya pengangguran, nah ini yang juga menjadi PR dan bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya sebenarnya di 2026 tantangan terbesarnya itu adalah soal tenaga kerja dan ekonomi memang. Jadi bahwa soal bagaimana ciptakan lapangan kerja yang jutaan itu memang harus mulai ditunjukkan ke publik. Harapan terbesar kita sebagai rakyat biasa misalnya soal MBG ya. Kita kan tahu MBG ini kan selain menjedot begitu banyak anggaran, tentu dulunya proposal yang kita dengarkan dari berbagai presentasi para elit itu, proposal MBG maksud saya adalah soal dia kan bukan hanya menciptakan siklus dan ekosistem ekonomi ya, tapi kan juga menyerap pekerjaan yang cukup komprehensif. Nah, ada kaitannya bagi saya dengan ekonomi. Bagi saya, kan kita sudah mendengarkan secara terbuka bahwa penerima manfaat dari MBG ini kan kurang lebih sekitar 55 juta sekian. Itu pastinya sudah ratusan dapur MBG yang ada. Tentu kita ingin mendengarkan success story dari soal MBG yang penerima manfaatnya cukup besar. Apa success story-nya? Satu, pasar-pasar tradisional yang selama ini sepi, dagangannya tidak terbantu, tidak ada yang membeli, tiba-tiba kemudian kembali berdenyut dengan adanya MBG. Per hari ini kita belum pernah mendengarkan itu. Jadi cerita dari A sampai Z-nya. Kita juga ingin mendengarkan misalnya, harus dijelaskan begitu banyak. Setiap dapur MBG itu misalnya mampu ya menciptakan lapangan pekerjaan. Ada 100 orang, 200 orang yang bisa bekerja di situ, bisa tukang antar makanan, kemudian tukang cuci, tukang omprengannya. Kita tidak pernah mendengarkan itu secara komprehensif. Yang kita dengarkan itu adalah alhamdulillah capaian dan penerima manfaatnya sudah melampaui Brazil yang ratusan tahun. Alhamdulillah menurut saya, tapi kan supaya publik tidak bertanya-tanya bahwa keinginan awal dari MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi, pasar tradisional, termasuk juga siapa yang bisa bekerja. Menurut saya, kalau ini diceritakan, wah luar biasa betul. Siapa yang bisa menceritakan ini adalah spokesperson. Orang-orang yang berada di lingkaran istana. Bisa itu KSP, bisa itu PCO, bisa itu MBG. Bikin dong grafiknya. Misalnya di Banten nih,
ada 100 dapur. Dari 100 dapur itu ternyata sudah bisa Menyerap memperkerjakan misalnya 40.000, 50.000 orang. Kan mantap. Kalau begini ceritanya, MBG ini pasti akan didukung secara pasti oleh masyarakat Dan kita. itulah mengapa pentingnya publikasi. Betul, itulah yang saya sebut. Jadi MBG ini adalah stimulus sebenarnya. Oke. Bagaimana lapangan pekerjaan, yang kedua adalah stimulus ekonomi. Karena kawan-kawan kita yang misalnya yang penjual pasar tradisional kan terbantu. Kantin-kantin sekolah juga tidak repot-repot. Kalau itu ceritanya yang kita dengarkan dari MBG. Jadi MBG ini bukan hanya program populis, bukan hanya mencapai manfaat 55 juta sekian, tapi bahwa muncul tumbuh ekonomi. Kan MBG ini bukan hanya di Depok nih, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Seluruh Jakarta, Indonesia. tapi di seluruh Indonesia. Oke. Kan itu yang sebenarnya kita inginkan, supaya MBG ini menjadi salah satu stimulus supaya ya kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya terbantu, terutama untuk meningkatkan daya beli. Oke, kita akan lihat apa sebenarnya yang diharapkan oleh warga, begitu ya, netizen. Siapa sih sebenarnya yang patut diganti, mana yang harus dipertahankan? Ya ini kan kata netizen ya. Iya, Kita iya. akan lihat apa yang keinginan dari netizen, siapa-siapa saja yang perlu diganti. Kita akan lihat nama-namanya, menterinya. Ini dia kata netizen. Kita akan lihat. Nah ini dia @ating alawiti 4474 yang perlu diganti. Emang netizen itu. Ini kata netizen ya, bukan Iya. kata saya ya. Oke. Menurut keyakinan netizen, Menurut Bahlil, mungkin. Kapolri, Luhut, Nusron, Marwarar Sirait, Raja Juli Antoni. Oke, kita akan lihat lagi selanjutnya. Lagi-lagi ini kata netizen ya. Oke, @marsan 3534. Kami rakyat kecil sangat menunggu adanya reshuffle menteri. Apalagi menteri titipan yang tidak berkualitas. Emang ada yang titipan Nah ya? itu dia saya mau tanyakan. Loh, kok boleh sih nitip gitu kan. Oke, kita selanjutnya. Kata netizen lagi, siapa lagi? Oke. Nah ini dia @cutisarol820. Percuma, yang bermasalah menurut masyarakat nggak diusir kok. Maksudnya nggak di reshuffle. Yang menurut masyarakat bermasalah tidak di reshuffle. Oke. Ya, netizen ini kan sebenarnya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang kritis dan kelas menengah, dan mereka cukup aware terkait dengan isu-isu politik. Tapi jumlah persentasenya itu kan kecil. Bahasanya Pram itu kan mirip badai dalam secangkir kopi. Ini hanya sebatas sebagian kecil yang diinginkan oleh masyarakat soal siapa saja nama-nama yang menurut mereka, menurut keyakinan mereka itu mungkin ya punya catatan untuk dilakukan pergantian dan reshuffle. Tapi sebenarnya kalau kita mau menggunakan instrumen publik yang lebih komprehensif, akademis dan ilmiah, survei opini publik. Karena survei opini publik ini kan sifatnya purposive, yang menjawab itu adalah mereka yang dianggap mewakili keseluruhan suara rakyat Indonesia. Surveinya bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa melalui BPS atau siapalah yang melakukan survei. Tapi yang kita pahami adalah bahwa survei itu adalah guidance sebenarnya untuk mencari petunjuk sebenarnya siapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang menurut publik itu sangat layak untuk diganti. Itu kalau kita mau bicara tentang ukuran publiknya. Kalau medsos dan netizen itu hanya sebagian kecil. Bahkan kita tidak tahu siapa mereka itu yang berkomentar. Kalau kata netizen titipan itu gimana? Ya iya, termasuk juga tanyakan nanti. Kalau di survei itu tanyakan, Bapak Ibu tahu nggak apa yang disebut dengan menteri titipan? Jangan-jangan masyarakat kita secara umum nggak paham loh dengan yang disebut dengan menteri titipan. Masa iya sih ada menteri titipan ataupun hadiah giveaway? Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum kan menterinya ini ada beauty contestnya loh. Dipanggil, ada fit and proper test, kemudian Pakai baju kemeja putih. Iya. Saya udah nyiapin loh padahal. Kali aja dipanggil. Nggak bakat kayaknya. Nggak bakal. Jadi kan itu kan sebenarnya bahasa kritikal di medsos ya. Ada aja di medsos itu muncul istilah-istilah menteri titipan lah, kemudian giveaway dan apa segala macam. Tapi bagi saya secara prinsip begini ya, bahwa setiap suara apapun yang muncul di netizen itu ya anggap aja sebagai sebuah masukan dan feedback soal bagaimana memperbaiki kinerja. Karena saya kira
kritik itu kan tidak akan membuat negara ini runtuh ya. Anggaplah itu asupan dan vitamin yang menyegarkan. Sebenarnya siapa yang kemudian layak untuk dipertahankan dan layak untuk diganti ataupun di replacement. Karena secara prinsip kalau kita membaca bagaimana keinginan dari presiden secara umum, itu kan programnya cukup bagus nih. Sebagaimana jangan ada lagi orang susah di negara kita. Gimana nggak mantap itu? Jangan lagi misalnya pertumbuhan ekonomi itu ya seperti yang dulu-dulu kala, tapi juga berkembang secara pesat. Karenanya evaluasi yang jilid kedua di tahun 2026 itu menjadi penting. Terlepas dari suara-suara publik, saya kira pemerintah dan presiden hari ini sudah punya sebenarnya catatan-catatan siapa yang memang harus diganti ataupun dipertahankan. Tapi menurut saya kalau masyarakat secara garis besar sih maunya cuma ya udah bahan pokok murah, kemudian kemudahan untuk mengakses pekerjaan, ya jangan sampai ada pengangguran yang banyak. Itu kan anak-anak penerus bangsa dapat pendidikan yang layak. Betul. Itu kan sesimpel itu begitu yang diinginkan masyarakat. Ya masyarakat kita ini kan pikirannya simpel-simpel, pendek-pendek dan sederhana. Kalau mau belanja apa ada duitnya, sekolahin anak, SPP bisa kebayar, buku-buku sekolah terjangkau, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pemenuhan sektor kunci ini bisa dibenahi, saya kira gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle itu ya anggap aja hanya sebatas ya badai dalam secangkir kopi muncul di kelompok-kelompok netizen kritis dan itu tidak terlampau mencerminkan aspirasi masyarakat secara umum. Tapi kalau sudah bicara tentang bagaimana masyarakat kita bisa terpenuhi sandang pangan dan papannya, bagi saya secara prinsip juga harus mulai berpikir bagaimana bisa mewujudkan itu semua. Karena kalau masyarakat itu perutnya sudah kenyang, bisa bekerja, anaknya bisa sekolah, masuk pesantren, suara-suara lantang apapun dari luar saya kira tidak akan mempan deh. Karena secara prinsip kalau sudah masyarakat tidak pernah merasa punya persoalan dengan hidupnya, ya pasti akan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Saya kira di situ sih menurut saya. Kuncinya ya. Iya. Terakhir, menurut prediksi Mas Adi Pray dan bisik-bisik tetangga begitu ya, reshuffle ini benar akan terwujud di Februari ini pertengahan? Sebelum puasa atau? Saya between lah. Ambil aman ini. Berapa jadinya? Antara sebelum dan pasca puasa. Tapi kalau melihat tanda-tanda alamnya, karena kawan-kawan media kan hampir tiap hari nanya ke saya. Biasanya kalau teman-teman media itu nanya tiap hari isunya, ini udah 6 hari loh nanyanya. Masalah reshuffle. Kok rasa-rasanya reshuffle ini mendesak juga gitu ya. Ya mungkin sebelum puasa lah kira-kira begitu. Sebelum puasa. Tapi jangan tanya lagi puasa tahun depan atau tahun sekarang. Aduh puasa tahun kau, iya benar-benar. Karena ya saya bisa tunjukkan ini ya, Bang, kita udah dengerin kabar reshuffle. Pokoknya dalam waktu dekat sebelum puasa. Saya ngutip pernyataan kawan-kawan media yang ditanyakan ke saya sebenarnya. Saya jawabnya aman pasti. Saya gelap gulita nggak tahu apa-apa gitu. Cuman gara-gara ditanya terus kayak gini kok rasa-rasanya isu reshuffle ini semakin menguat gitu ya, dan itu yang seperti terjadi pada peristiwa sebelumnya lah. Kira-kira begitu. Kita doakan semoga ada yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini. Oke, kita lihat apakah sebelum puasa ini akan ada memang benar perombakan kabinet begitu ya, menteri-menteri yang kemudian dianggap kinerjanya kurang perform begitu ya, di replacement atau dan segala macam. Tentu kita berharap kinerja ini bisa semakin lebih baik dan juga punya dampak besar terhadap masyarakat tentu saja. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di On Point with Aditya Larasati. Nah, nanti kita tunggu saja apakah benar prediksi dari seorang Adi Prayitno ini sebelum puasa akan ada perombakan kabinet atau kemudian setelah Lebaran jangan-jangan ya. Oke, nanti kita akan simak bagaimana perkembangannya. Kita akan jumpa lagi di On Point with Aditya Larasati usai dengan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.